Ada banyak kebenaran yang kita bisa gali dari Alkitab. Dan itu sangat luar biasa. Sayang sekali tidak banyak orang ingin menggali dari Alkitab. Kalau Tuhan menginspirasikan lewat Roh Kudus, sehingga orang-orang yang dipercayainya menulis menjadi Alkitab, tentu banyak sekali kebenaran yang terkandung di dalamnya. Banyak orang tidak mengerti hal itu. Temanya tidak biasanya. Huruf Ibrani, Alef, Mem, Nun. Ada apa di balik itu? Kebenaran. Nanti kita akan belajar sangat mendalam. Tulisan Ibrani kuno itu sama seperti dengan huruf yang lain yang kuno-kuno. Misalnya huruf Cina kuno, kemudian huruf Mesir kuno. Itu terdiri dari gambar. Bukan huruf seperti hari ini. Itu terdiri dari gambar, dibuatnya dari gambar. Ya. Jadi setiap gambar atau yang disebut dengan piktogram atau piktograf itu memuat arti tertentu untuk mengkomunikasikan bahasa dalam zaman yang sangat sederhana di zaman kuno. Itu pakai gambar karena belum ada bahasa waktu itu. Jadi artinya suatu kata tergantung dari gambarnya apa. Ya. Nah, huruf Ibrani itu kan alef, mem, alef, bet, gimel, dalet, hei dan seterusnya. Itu pun awal mulanya gambar. Kita akan lihat gambar apa sih di awal-awal itu. Huruf pertama dari huruf Ibrani itu alef. Alef ini di zaman dulu kuno, gambarnya begini. Gambar apa itu? Gak jelas ya. Gambar kepala sapi. Mirip gak sih? Gak mirip kali ya. Tapi itu kepala sapi. Gambar alef. Ya, zaman dulu. Kemudian ada yang gambarnya begini. Ini namanya juga gambar. Apa itu? Kok kayak pentungan gitu. Itu artinya kontrol, kendali. Mungkin ya, ini mungkin aja. Dulu para gembala kalau mengendalikan dombanya kan pakai tongkat kan? Mungkin, kenapa tidak? Ya. Jadi setiap gambar ada artinya. Alif, bet, gimel dan seterusnya. Bet itu begini. Ini gambar apa ya? Kata orang Israel ini gambar rumah. Ya, rumah itu, bet, rumah. Kemudian yang lain-lain. Ya, kita bukan mau belajar bahasa Ibrani, bukan. Tapi kita akan menggali kebenaran dari huruf-huruf yang sangat penting. Saya lihat di internet apakah ada yang sudah membahasnya? Belum ada ternyata. Ada, tapi cuma kata amin. Padahal alef mem nun itu luar biasa kebenarannya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Barulah kemudian di kemudian hari gambar-gambar ini mengalami evolusi. Sampai menjadi huruf Ibrani modern hari ini. Di zamannya Alkitab disebut huruf Ibrani kuno juga. Ya. Nah, jadi tulisan Ibrani itu mengalami evolusi dari gambar, kemudian menjadi simbol-simbol, akhirnya jadi tulisan yang hari ini. Apa artinya? Artinya tulisan Ibrani itu bukan berasal dari surga. Jadi kalau ada orang yang berpikir, itu surga itu. Bukan, dulunya gambar. Berevolusi di bumi. Kalau dulunya di surga nggak perlu berevolusi dong di bumi. Ini bahasa manusia biasa, cuma dipakai oleh Tuhan. Ada rencana Tuhan memang di balik situ. Ada yang banyak yang luar biasa. Kita akan lihat bagaimana bahasa ini berevolusi sebelum kita gali kebenarannya ya. Pada mulanya gambarnya kan begini nih, alef. Berikutnya gambarnya begini,
Mana ya? Saya gambar lagi deh. Mula-mula begini, alef. Ini alef. Berikutnya jadi begini. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu. Tapi evolusinya begitu. Berikutnya lagi jadi begini, makin lancip terus ini makin panjang. Di zaman kuno. Nah, kemudian yang kita lihat di gulungan Laut Mati, itu sudah mengalami evolusi jadinya begini. Agak nyambung ini. Nah, huruf Ibrani modern atau yang dipakai Alkitab, bukan yang modern, yang dipakai Alkitab begini, alef. Jadi mengalami evolusi. Bahkan huruf Ibrani modern, ada yang tulisan tangan itu bukan nggak sama sekali. Jadinya begini. Kok bisa begitu ya? Ya namanya juga bahasa mengalami evolusi ya. Jadi bukan huruf turun dari surga langsung jadi seperti hari ini. Mengalami evolusi, mengalami proses. Makanya di zaman kuno, gambar-gambar ini kalau digabung-gabungkan, itu ada tabelnya tuh, alef, bet, gimel, dan seterusnya itu ada tabelnya masing-masing. Contohnya adalah kalau gambarnya begini. Ini apa tadi? Alef. Ini apa? Tongkat untuk mengendalikan. Itu artinya pemimpin yang kuat. Masuk akal ya? Ini yang mengendalikan pakai tongkat. Ini kepala sapi itu kuat tandanya, artinya. Pemimpin yang kuat. Dalam bahasa modern, bahasa Alkitab, ini berubah menjadi gini. L bacanya. Masih ingat gak? Elohim. L artinya the Almighty, yang maha kuat. Itu artinya. Jadi gabung, seperti huruf Mandarin juga sama itu. Gambar digabung-gabung menimbulkan arti yang baru. Huruf Ibrani rupanya sama. Satu lagi contohnya. Kalau ini begini, kemudian di sini ada begini. Alef bet. Alef bet. Alef bet. Ini artinya apa? Ini af atau ab. Masih ingat kata-kata Abba? Artinya father, ayah, bapak artinya. Enggak ya? Jadi suatu huruf mewakili artinya digabung-gabung menjadi punya arti baru. Ya. Itu makanya sangat penting menggali dari asal mulanya. Contohnya, alef mem nun. Kita nggak akan lama-lama di sini. Itu cuma pengantar. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di huruf alef mem nun. Apa ya Pak? Alef mem nun. Alef mem nun. Ya. Huruf Ibrani dari kanan ke kiri. Alef mem nun. Huruf Ibrani dari kanan ke kiri ya. Bacanya alef mem nun. Ada apa dengan huruf ini? Kita baca dulu Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Huruf percaya di sini dalam Alkitab. Itu rupanya saya cek teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani ya, kalau perjanjian lama ya. Itu wohe emin dalam bahasa Ibraninya. Akar katanya alef mem nun. Abraham percayanya dianggap kebenaran oleh Tuhan.
percayanya Abraham itu memakai huruf alef, mem, nun. Artinya, ini yang penting kan artinya. Banyak orang mengartikan artinya percayanya Abraham ini, percaya aja Pak pokoknya. Akibatnya orang nggak mengerti kedalaman arti dari percayanya itu. Kita bongkar, alef, mem, nun. Apa artinya? Yang pertama artinya belief. Belief itu yakin, percaya, yakin. Yang kedua artinya trust. Trust itu apa ya? Percaya juga, tapi percayanya beda. Trust, I trust you. Aku serahkan diriku, aku percaya sama kamu. Makanya di Perjanjian Baru ada kata pistis atau pisteo. Di Ibraninya alef mem nun. Trust, aku percaya. Bukan seperti banyak orang hari ini. Aku percaya Pak dengan mulutku. Lalu aku selamat. Percayanya itu trust. Jika kau percaya yang benar, trust to God. Serahkan dirimu. Itu percaya, trust. Yang lain, to be firm. Firm itu apa? Kokoh. Enggak sebentar pindah agama, enggak sebentar pelin-pelan. Kokoh. Percayanya itu kokoh. Iman itu kokoh. Kalau orang yang masih pelin-pelan, enggak jelas itu bukan iman itu namanya. Meskipun dia mengaku Yesus Tuhan. Kalau mengaku kan cuma mulutnya tok. Makanya alef mem nun ini dari gambarnya piktogram kita akan tahu. Artinya ini. Yang berikutnya adalah reliable. Apa itu reliable? Bisa diandalkan. Bisa dipercaya. Reliable. Orang beriman itu reliable. Bisa diandalkan oleh Tuhan. Masa Tuhan mengandalkan manusia Pak? Tuhan mempercayakan dirinya. Supaya manusia itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan melihat seseorang, aku nggak percaya sama dia. Karena nggak bisa dipakai. Hati-hati loh. Hamba Tuhan belum tentu dipercaya sama Tuhan. Aku nggak percaya sama dia. Ngomong tok di mimbar. Buktinya apa? Buktinya dia punya simpanan, tabungan. Bukan tabungan, simpanan. Simpanan tanda kutip. Kalau tabungan sih nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau simpanan tanda kutip, aku nggak percaya dia ngomong tok dia di mimbar. Buktinya apa? Yaitu hidupnya Alkitab aja nggak dibaca, ngarang-ngarang sendiri khotbahnya. Aku nggak percaya sama dia. Nggak kutitipkan firmanku di mulut dia. Nggak bisa dipercaya. Bapak Ibu mau punya pegawai nggak bisa dipercaya? Dikasih jadi bendahara kas kecil, hilang juga duitnya. Baru kas kecil udah hilang. Bagaimana kas besar? Bagaimana jadi bendahara? Waduh, nggak bisa dipercaya. Banyak manusia ngaku Kristen, tapi tidak bisa dipercaya hidupnya. Kan Tuhan berkata, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Nggak bisa dipercaya. Jangankan jadi saksi, malah jadi sandungan. Banyak orang lihat kayak begini nih Kristen. Padahal dia nggak mewakili Kristen. Dia jadi sandungan. Ya, reliable, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kau bisa kuandalkan. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jadilah berkat kemanapun kau pergi. Selamatkan banyak jiwa. Sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Kalau Tuhan mengutus kita semua, artinya Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan sama kita. Amin. Itu artinya. Kalau kita nggak bisa dipercaya ya dibuang nanti sama Tuhan. Ngakunya Kristen, tapi tidak seperti Kristus. Alef mem nun artinya reliable, salah satunya.
bisa diandalkan, bisa dipercaya. Arti yang lain lagi, faithful. Apa itu faithful? Setia. Setia. Banyak orang gak setia. Dilanda penderitaan dikit, langsung deh menyimpang ke kiri ke kanan. Langsung jual diri. Langsung nipu kiri kanan. Kesulitan ekonomi dikit, langsung nipu kiri kanan. Enggak setia. Omong kosong itu imannya. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kamu akan melakukan seluruh perintahku. Bukan cuma sebagian, seluruh. Kalau ada orang yang cuma sebagian tok, dia enggak mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini orang sukanya sebagian firman. Sebagian kecil lagi. Ngomongnya kesembuhan melulu dari dulu. Yang lain enggak pernah dibahas. Kamu penyakitan ya? Dari dulu ngomong kesembuhan melulu. Enggak bisa maju yang begitu. Apalagi Aleh Memnun, enggak ngerti dia. Padahal ya Tuhan itu mau kita semua bertobat, mengerti kebenaran, jadi umat yang luar biasa. Jadi pemenang itu maksudnya. Ya, hati-hati loh, rugi kita. Disebut Kristen tapi tidak seperti Kristus itu rugi. Nggak ngerti kebenaran. Setia, kokoh, nggak bisa digoyang oleh apapun. Jadi kata percaya dalam Kejadian 15 tadi, percayanya Abraham itu mengandung arti banyak ini. Kalau orang tidak punya sifat-sifat seperti ini imannya, maka dia belum beriman seperti Abraham. Belum. Iman itu dalamnya ini. Jadi yang dimaksud percaya Abraham bukan hanya di pikiran, itu sudah pasti. Karena bahasanya sendiri menunjukkan kedalaman pengertian itu tentang percayanya Abraham itu. Ya. Nah, kalau kita mengerti bahwa asal mula suatu bahasa dari piktogram, Ibrani maksud saya, maka seluruh kata yang piktogramnya sama, Alef Memnun, kan Alef Memnun itu bisa jadi banyak kata, kan itu huruf mati. 3 huruf mati, konsonan. 3 konsonan ini bisa membentuk banyak kata. Kalau kita tahu asal mula gambarnya sama, 3 itu, maka meskipun kata-katanya banyak, pasti artinya tidak mungkin berbeda jauh atau bertentangan, tidak mungkin. Pasti satu kata dengan yang lain adalah satu rumpun. Satu rumpun itu apa ya? Artinya sama atau mirip atau saling menjelaskan, saling melengkapi. Jelas ya? Alef Memnun sama, Alef Memnun, cuman kata-katanya bisa berbagai macam. Nah, tentunya artinya saling mendukung pasti nanti. Kita akan lihat. Jadi Alef Memnun ini kalau dalam bahasa Ibrani bisa jadi macam-macam katanya. Kata bentukan dari Alef Memnun itu. Salah satunya, ini sudah ya, Alef Memnun percayanya Abraham. Sekarang Alef Memnun itu bisa jadi apa? Yang pertama, bisa jadi emunah. Alef Memnun. Emunah. Atau bisa jadi emun. Alef Memnun. Emun. Artinya apa? Yang penting kan artinya. Kita harus menggali kebenaran itu, makna sebenarnya apa di balik itu. Jadi huruf yang sama, Alef Memnun, bisa jadi katanya emunah atau emun. Apa artinya? Kalau di Alkitab banyak ayat, kita nggak akan ke sana karena nggak cukup. Saya cuma akan jelaskan artinya. Emunah atau emun ini artinya, yang pertama, steadfastness itu apa ya terjemahannya?
Steadfastness itu kestabilan. Kokoh, stabil, nggak naik turun. Hampir mirip sama yang tadi. Kokoh. Jadi iman itu ada sifat kokohnya. Ini salah satunya. Emun artinya ini. Arti lainnya trustworthiness. Ini sama ini. Trustworthiness itu bisa dipercaya. Tadi sudah ya. Sama, trustworthiness. Ada sifat orang itu bisa dipercaya. Yang ketiga, faithfulness. Sama ya. Setia. Setia. Kalau orang nggak setia, dia nggak beriman. Udah gitu aja paling gampang. Apalagi berkhianat. Ada loh orang berkhianat, ada. Yang begitu-begitu jangan ngomong iman deh. Kau sama manusia biasa aja berkhianat, apalagi sama Tuhan. Yang kelihatan aja kamu nggak bisa dipercaya. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya hal kecil, apalagi hal besar. Tidak mungkin. Ya. Apalagi honesty. Kejujuran. Orang yang beriman pasti jujur. Pasti. Kalau orang tidak jujur hari ini, jangan ngomong iman. Kau nggak beriman. Malu-maluin. Dalam salah satu firman-Nya Allah berfirman begini, anakku tidak curang. Jujur. Ketika seseorang belajar firman, itu pun bisa nggak jujur. Nah, ini yang luar biasa ini. Yang berikutnya adalah permanen official duty. Permanen official duty. Artinya bertugas secara official, secara resmi, itu pun secara permanen. Banyak orang beriman tapi tidak menghayati bahwa dirinya sedang bertugas untuk Tuhan. Bahwa dirinya sedang bertugas dari surga. Bahwa dirinya sedang memakai seragam surgawi. Banyak orang beriman tapi tidak sadar hal itu. Kita itu agennya Tuhan. Memakai seragam surgawi kemanapun kita pergi. Jangan sampai waktu PA amin amin. Keluar dari sini aman. Waduh. Ngomong-ngomong, aman pun terdiri dari alef mem nun. Bahasa Ibrani juga. Aman itu bahasa Ibrani, Bu. Artinya iman juga. Alef mem nun. Aman. Kalau bahasa Indonesia aman beda lagi yang itu. Ya. Permanen official duty. Bayangin kalau seseorang dijadikan agen rahasia. Dia bangga gak? Jadi agen rahasia dari kerajaan negerinya. Mantap kan? Sama. Tuhan itu menugaskan setiap kita itu bertugas dari kerajaan surga. Engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau kutugaskan di dunia ini sementara. Supaya kita semua selamat menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan. Seperti rancangan mula-mula. Supaya banyak orang pun selamat. Karena kita menjadi narik-narik orang, ayo bertobat. Selamat juga. Hebat ya. Itu iman. Jangan cuma yang penting aku percaya Yesus, Pak. Perlu berusaha gak? Enggak. Nanti Roh Kudus yang kerjakan. Iman model apa itu? Enggak ada iman begitu. Herannya ada orang merasa iman tuh begitu. Waduh. Kita makin menggali kebenaran, makin kuat, kokoh. Bahwa Tuhan itu sedang menugaskan kita semua. Jadikan semua bangsa muridku. Jelas loh misinya. Jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu. Makanya hamba Tuhan gak boleh dikultuskan.
Wah itu murid saya tuh, wah gak boleh begitu. Kita harus jadikan setiap kita murid Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, yang berikutnya. Ternyata alef mem nun bisa jadi huruf atau kata lain lagi. Jadinya emet. Kok pakai tau Pak? Alef mem tau. Ya, akar katanya tapi alef mem nun. Asal katanya masih serumpun dengan alef mem nun. Emet ini artinya truth. Apa itu? Kebenaran. Kebenaran. Alef mem nun juga bisa membentuk arti kebenaran. Menjadi kata emet. Kalau seseorang beriman, orang benar, dia pasti mengandung unsur kebenaran. Alef mem nun lagi. Pasti dia haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran, gak usah ngomong kebenaran, gak usah ngomong iman. Hujan sedikit gak datang ke PA. Jadi emet itu kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran. Kalau orang benar, orang beriman, itu nilai-nilai dirinya, nilai hidupnya, pasti kebenaran, bukan kepalsuan, pasti. Makanya orang benar itu hidupnya selalu dalam kebenaran. Banyak orang mencomot ayat, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kita udah sering bahas itu. Jangan pernah mencomot Alkitab sebagian. Sesuai konteks. Makanya kalau kita lihat piktogram, juga nggak boleh sembarangan, harus tetap sesuai konteks. Dari tadi kita ngomong konteksnya masih sama loh. Satu rumpun, saling menjelaskan. Jangan sembarangan. Ya, emet, kebenaran. Kalau orang nggak cinta kebenaran, waduh, udah percuma tuh kekristenannya. Percuma. Yang menyedihkan itu ya, banyak orang nggak sering mendengar yang bukan kebenaran. Banyak orang KTP-nya Kristen, tapi yang dipelajari bukan ajaran Tuhan Yesus. Yang dipelajari perjanjian lama. Sudah dibilang itu perjanjiannya lama. Ada yang baru. Kamu lama terus hobinya. Kamu manusia lama ya. Tuhan Yesus ngomong kamu harus jadi manusia baru. Amin. Bahkan Tuhan ngomong begini, inilah perjanjian dengan darahku. Perjanjian yang baru. Kenapa butuh perjanjian yang baru? Karena yang lama sudah usang. Karena yang sempurna sudah ada. Itu jelas loh. Ibarat orang sekolah itu dari SD terus sampai kuliah, sampai sarjana. Jangan di SD terus-terusan. Parkir di perjanjian lama. Seneng bener gitu. Gampang dideteksi yang seperti itu. Nggak cinta kebenaran, udah, ujungnya cuman itu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Buat siapa? Apakah buat semua orang? Apakah buat semua orang Kristen? Tidak. Baca baik-baik itu ayat itu. Supaya kitanya siapa? Yang telah mati terhadap dosa. Sudah mati belum terhadap dosa? Kalau belum, sorry, ayat itu nggak buat kamu. Yang telah mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Iman yang benar. Alef mem nun dijelaskan lagi bahwa kebenaran, orang yang benar dia haus dan lapar akan kebenaran. Dan dia akan melakukannya dalam seluruh hidupnya. Bukan cuma hari Minggu atau pas PA. Seluruh hidup. Makanya nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Seluruhnya milikmu Tuhan. Semua yang ada padaku milik Tuhan. Emet, kebenaran. Ya. Ada satu kata lagi yang paling sering diucapkan orang. Apa?
Amin. Alef, mem, nun. Amin. Banyak orang salah mengerti loh kata-kata ini. Amin itu seolah-olah jawaban ya tidak. Yes or no. Bukan. Amin itu kalau dilihat di kamus ya, nggak terlalu dalam juga tuh. Seolah-olah setuju. Amin itu sesungguhnya nggak cuman itu. Kalau kita mengerti alef mem nun ya, spiritnya masuk. Nilai-nilainya masuk. Dan kita akan mengerti lebih dalam. Amin itu apa artinya? Kalau kita misalnya ada yang berkata gini, bro, kita harus mengharapkan langit baru, bumi baru. Amin. Apa artinya amin? Amin itu artinya kita menaruh seluruh pengharapan kita memang di sana. Di sana. Amin. Bukan asal amin. Kan banyak orang asal amin. Kadang-kadang khotbah belum selesai ayatnya amin. Belum selesai. Udah amin aja. Amin itu yang pertama artinya, ya aku setuju, aku harapkan itu terjadi. Aku mengharapkan benar-benar itu terjadi. Itu amin. Yakin banget. Dan setuju. Itu amin. Yang kedua, bro kau harus bertobat bro. Amin. Apa artinya? Aku mau lakukan yang kuamini tadi. Itu artinya. Bagus, amin. Makanya kita nggak boleh sembarangan ngomong amin. Nggak boleh. Kita ngomong aminnya harus dengan tulus. Dan benar-benar amin. Ya. Ada amin? Jangan takut ngomong amin ya. Amin, tapi benar-benar dilakukan. Jadi kalau kita belajar alef mem nun, bisa jadi amin itu, huruf itu. Ya, amin ingat ya tadi ya, yang pertama, iya aku berharap itu terjadi. Benar-benar berharap dan aku yakin itu akan terjadi. Yang kedua, iya aku akan lakukan sesuai yang kuamini. Itu amin. Orang yang beriman itu begitu cirinya. Kebenaran. Amin. Makanya dalam Yesaya 65 ayat 16, coba kita baca dulu. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Terjemahan bahasa Indonesia ini nggak salah sih. Cuma perlu dijelaskan lebih lanjut. Di situ dipakai terjemahan Allah yang setia ya. Padahal teks aslinya God of Truth. Allah kebenaran. Dia adalah Allah kebenaran. Tentu saja Allah kebenaran adalah Allah yang setia. Atau God of Amen. God of Amen. Allah amin. Allah yang amin. Ya. Coba kita baca satu lagi Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Sebelum dilanjutkan ya, kalau Bapak Ibu dengar istilah ini, tuliskanlah kepada malaikat. Memang kita bisa nulis kepada malaikat. Ingat, harus sesuai konteks. Malaikat atau malah itu artinya utusan Allah. Utusan Allah yang dimaksud di Laodikia ini siapa? Pemimpin jemaat di sana. Atau jemaat atau orang percaya di Laodikia. Kan kitab Wahyu ditulis kepada jemaat di Laodikia kan? Itu artinya bukan malaikat yang di surga ini. Konteks yang ini. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Dari Amin.
Itu teks aslinya di Amin. Sang Amin. Tuhan mendapat gelar Sang Amin, Tuhan Yesus. Sang kebenaran. Masih ingat Tuhan berkata, akulah kebenaran, jalan dan hidup. Kebenaran, dialah sang kebenaran. Sang Amin. Ya, Sang Amin. Kalau Tuhan saja Sang Amin, lalu kita orang ngaku Kristen, tapi tidak menjadi Sang Amin, atau tidak memiliki karakter yang sama dengan Tuhan yang kita ikuti, maka bukan Kristen. Kalau orang tidak mau belajar sama Kristus, firman-Nya sering dihindari, dia bukan Kristen. Karena kalau dia Kristen, dia harus memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Itulah sebabnya dalam Efesus dikatakan, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Bukan lakukan syariat hukum Musa atau syariat Taurat, bukan. Kenakanlah pikiran perasaan Kristus. Karena yang kita bicarakan dari tadi, oleh Memnun tadi, itu tidak bisa diformulakan dengan gampang. Tapi kalau orang mengerti, masuk ke kecerdasannya, masuk ke pikirannya, masuk ke perasaannya, masuk ke kehendaknya. Itu luar biasa loh. Banyak orang tidak mengerti. Luar biasa. Makanya kalau orang berdoa, belajarlah sama Sang Amin. Sang kebenaran. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajar kalau engkau berdoa hendaklah kamu. Banyak. Kamu sukanya belajar sama Yabes sih. Emangnya salah Pak? Enggak salah. Tapi kamu enggak mengasihi Kristus. Seolah-olah Yabes lebih utama dari Kristus. Padahal Yabes itu siapa sih? Dia bukan siapa-siapa. Nabi juga bukan. Benar gak saya ngomong? Hanya gara-gara kalimatnya enak didengar. Cocok dengan suasana hati. Maka dipakai. Ya terserah situ, tapi kau bukan Kristen. Kristen itu belajarnya sama Kristus. Sebab Kristus adalah puncak dari hukum. Puncak dari hukum, segala hukum. Kita sudah bahas ya, di Taurat dibatalkan. Kristus, kedatangan Kristus menyempurnakan Taurat. Seolah-olah membatalkan tradisi Taurat, tapi disempurnakan. Itu luar biasa. Kalau orang mengerti, hari ini dilengkapi dengan Alef Memnun. Kita itu disetting Tuhan, dirancang Tuhan, menjadi manusia Allah, manusia yang luar biasa. Bukan manusia beragama yang diatur oleh syariat-syariat atau hukum-hukum agama. Tapi yang memiliki kecerdasan Allah, kecerdasan Tuhan. Dalam segala hal harus benar kita. Amin. Aminnya pelan. Takut salah. Mesti tulus. Amin gitu. Ya. Oke. Makanya kita jangan pernah mengatakan amin sembarangan. Dan jangan menyamakan amin itu dengan gini, mudah-mudahan terjadi. Amin itu bukan mudah-mudahan terjadi. Amin itu aku yakin itu terjadi. Ya, amin terdiri dari 3 konsonan. Ingat ya, Alef Memnun. Kalau Alef Memnun ini bisa menjadi berbagai macam kata, perhatikan kata-kata yang dibentuknya. Mempunyai arti yang saling menjelaskan, saling melengkapi, dan saling mendalami. Supaya pengertian kita dalam, jangan cetek. Kan begitu kan? Buat apa sih hidup cuma sekali aja gak mau benar? Sekali hidup itu habis-habisan kita yang benar. Kalau enggak kita sendiri yang rugi. Tuhan gak rugi. Oh Tuhan gak butuh kita kok. Kita yang butuh Tuhan, katakan amin. Kita yang butuh Tuhan. Lupakan harga diri. Lupakan pangkat kita kalau ada. Lupakan harta kita. Di hadapan Tuhan kita nggak ada apa-apanya.
kecuali kita melakukan kehendak Tuhan. Oke, kalau kita boleh tarik kesimpulannya dari tadi yang kita ngomong itu, Alef Mem Nun itu kan piktogramnya pasti sama. Oh, Alef Mem Nun, tiga-tiganya. Ya kan? Apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya kalau orang percaya, apa dari tadi? Kita cuma meringkas sekarang. Yang pertama, benar-benar mempercayakan dirinya kepada yang dipercayai. To trust. Trust. Believe and trust. Mempercayakan diri kepada yang dipercayainya. Persis sama dengan pisteo, pistis. Kalau kita mengatakan kita beriman sama Tuhan Yesus, maka serahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan Yesus. Bukan menyerahkan diri secara pasif loh ya. Banyak orang pengertian menyerahkan diri itu secara pasif. Seolah-olah begini. Pak, aku serahkan semuanya ke tangan Tuhan deh. Nih Tuhan, terserah Tuhan deh. Diapain aja terserah deh. Secara pasif tuh. Utang-utangku bayarin sekalian Tuhan. Ada yang begitu loh. Aku percaya utangku dibayarin Tuhan. Waduh. Aku percaya kekayaan bangsa-bangsa ditransfer ke rekeningku. Itu kata-kata paling tidak masuk akal. Dan paling tidak terbukti di seluruh dunia. Kalau ada orang yang ngirim beneran salah transfer. Sesungguhnya menyerahkan diri itu bukan secara pasif. Ini Tuhan terserah. Bukan. Menyerahkan diri itu seperti seorang jenderal menghadap kaisarnya, rajanya. Kuserahkan hidupku untuk Tuhan. Aku disuruh apa Tuhan? Kulakukan sampai aku mati. Itu menyerahkan diri. Secara aktif. Mari kita serahkan diri kita secara aktif. Amin. Jangan pasif. Penyerahan diri itu harus secara aktif. Makanya Tuhan selalu mengingatkan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap akal budimu. Kalau mau diteruskan dengan segenap uangmu. Dengan segenap waktumu. Dengan segenap kepandaian yang ada padamu. Dengan seluruh keberadaanmu. Itulah maksudnya penyerahan diri secara aktif. Bukan pasif. Banyak orang maunya pasif. Sekali selamat tetap selamat Pak. Iya kau mau pasif kan? Kau mau males memang. Ya udah ya saudara. Saya udah selamat. Kok ada yang enak betul? Ya memang enak Pak. Kalau benar. Kamu ngarang sendiri. Seluruh Alkitab berkata, kamu harus ikut pertandingan. Pertandingan kok males. Ya. Oke, berikutnya. Dari tadi kita ngomong believe and trust. Apalagi? Masih ingat gak tadi? Firm, kokoh. Aku beriman. Biarpun aku belum dapat jodoh, akan kukuatkan percayaku sama Tuhan Yesus. Biarpun pohon ara tak berbuah, tak berbunga. Pohon zaitun, semuanya seolah-olah mengecewakan. Tapi aku akan menguatkan percayaku sama Tuhan. Kan mestinya begitu ya. Itu iman. Kebenaran tuh luar biasa loh, kalau digali selalu ada yang baru. Kalau kau beriman, kalau kita beriman, kita pasti bisa dipercaya, diandalkan. Reliable, ingat baik-baik. Jadi kemanapun kita pergi, apakah aku reliable? Apakah aku bisa diandalkan Tuhan? Banyak orang begini, dikit-dikit marah. Dikit-dikit aku di gereja udah lama gak dipakai-pakai jadi aktivis. Capek deh.
Masih ada yang begitu loh. Nggak reliable, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ngamuk. Reliable tuh biar difitnah, biar diapain, kokoh. Dalam kebenaran tentunya. Mantep gitu loh. Biarin aja. Ini ngulang yang tadi ya, biar lengkap. Setia. Nilai-nilai hidupnya adalah kejujuran, kesetiaan, kebenaran, keselamatan. Punya beban untuk menyelamatkan banyak jiwa. Semangatnya membara. Berapi-api. Biarpun gak tampil di depan, gak masalah. Berapi-api. Ya. Kalau kita melayani ya, kemana aja, kita gak mikir tuh. Sejauh apapun, dapat apa ya, gak dapat apa-apa. Yang penting kita bisa selamatkan banyak jiwa. Mantep. Hari ini, hamba Tuhan pasang tarif, capek deh. Kok hamba Tuhan atau pedagang? Yang begitu aja gak ngerti Pak. Bagaimana mau ngomong kebenaran? Kita itu dipakai Tuhan sebagai agen di dunia. Ingat tadi artinya permanent official duty. Kita itu bertugas secara permanen dari surga. Pakai seragam. Seragam surgawi. Ayo. Mestinya orang bangga banget loh. Iya Tuhan, kulakukan Tuhan. Setiap kita loh. Bukan jadi pendeta, bukan. Setiap kita adalah imamat-imamat yang rajani kata Alkitab. Setiap kita itu imam, bukan yang di depan begini imam. Setiap kita itu imamat-imamat yang rajani. Tuhan sudah tidak membuat strata. Ya kalau di gereja ada yang hamba Tuhan itu cuma sebagai pembimbing sementara. Untuk orang yang masih perlu bimbingan ya bolehlah sementara. Tapi sebenarnya semuanya imamat yang rajani. Imam kita cuma satu, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya imam, lupakan saja dia. Imam dari mana? Imam besar kita cuma satu, Tuhan Yesus. Ya, sedang bertugas dari surga. Dan semua orang yang benar haus dan lapar akan kebenaran. Tapi bukan cuma haus. Hidup untuk kebenaran, lakukan. Haus toh buat apa? Dan segala hidupnya adalah mengaminkan kebenaran. Benar-benar merindukan kebenaran. Dan itu akan ada di langit baru, bumi baru. Ketika kita hidup, kita lakukan kebenaran. Makanya orang yang benar, baru boleh ngomong oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari sakit jiwa. Dari kesesatan. Bukan sembuh dari penyakit fisik. Dari kesesatan. Ayat itu maksudnya begitu. Dari kesesatan. Kalau kita lihat hari ini menyedihkan loh. Iman bukan diartikan begini. Iman itu ya kalau ibu pengen sesuatu. Iman ibu. Imani lagi. Iman digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita benar Tuhan pasti kasih sesuai kebutuhan kita. Itu mah gak usah diragukan. Masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di kita. Apakah kita sudah sesuai yang Tuhan inginkan? Ya, masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya di kita semua. Apakah kita sudah siap dipakai Tuhan? Apakah kita sudah reliable, bisa dipercaya untuk dipakai Tuhan hidupnya? Intinya ada di situ. Jangan dibelokkan ke tempat lain. Aduh. Pahlawan iman itu ya, para pahlawan iman itu jelas loh. Sadrak, Mesak, Abednego contohnya. Seandainya Tuhan tidak menolongku, kami tetap tidak mau memuja dewa Tuanku. Enggak mau, sorry ya. Mestinya begitu loh iman tuh. Di Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, hilang,
Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, kosong kandangnya. Susah keadaan. Krisis ekonomi. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu iman yang benar. Jadi jangan iman tuh, kau pengen apa bro? Imani aja. Waduh, rusak itu. Iman yang benar itu seperti Tuhan Yesus. Kalau bisa cawan ini berlalu. Kalau enggak apa-apa, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Nanti dibaca lagi sekali lagi di rumah. Ibrani pasal 11. Saya bacakan 3 ayat saja. Dari ayat 38, 39, 40. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka di sini orang-orang beriman. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sengsara maksudnya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah sudah menyediakan yang lebih baik di langit baru, bumi baru. Jadi kalau di bumi ini, Pak saya di bumi ini kok nggak bisa jadi orang kaya ya Pak? Nggak penting. Hartamu yang sesungguhnya ada di langit baru, bumi baru. Yang penting kau punya sifat-sifat alef mem nun yang tadi itu. Maka imanmu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadinya kalau kita mengerti begini ya, waduh luar biasa loh. Huruf Ibrani itu luar biasa. Huruf Mandarin juga luar biasa, dulu pernah saya khotbahkan. Semuanya menceritakan kebenaran. Dengan cara begini kan kita bisa mendapatkan kebenaran lebih dalam artinya. Lebih dalam loh, dibanding cuma lihat kamus biasa. Iya ya, satu rumpun ya, piktogramnya sama, artinya pasti serumpun artinya. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Mantap. Tuhan mau kita jadi manusia Allah. Bukan sekedar beragama. Banyak orang beragama malah jahat. Malah jahat. Kalau kita makin ngerti ya. Waduh Tuhan, selama ini kenapa aku gak berubah ya Tuhan? Karena gak mengerti firman. Karena Alkitab berkata, kalau firman itu ditabur, lalu dimengerti, maka hidup orang-orang itu, yang mengerti itu, berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Hidupmu jadi luar biasa. Mindsetmu berubah. Mindset kita berubah oleh kebenaran. Dibebaskan, dimerdekakan. Perasaan kita berubah, kita mengerti perasaannya Tuhan. Keinginan-keinginan kita yang duniawi mati. Ngapain ya aku begitu ya mancing seharian. Nonton film Korea dari pagi sampai malam. Main game habis-habisan. Habis itu pusing kepalanya. Gak ada untungnya sama sekali. Gak mengubah diri. Udah gitu umur udah di atas 50 lagi. Baterai sudah lowbat masih gak mau tobat. Iya loh, baterai lowbat. Bapak Ibu kalau bawa handphone baterainya lowbat kan buru-buru cari charger bukan? Lah ini baterai nyawa lowbat gak buru-buru cari kebenaran. Iya kan? Aduh. Kita semua mau bertobat lagi, amin.